Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal ikhwati fillah, pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersua kembali ya di spesial program di edisi kali ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah kita kehadiran tamu spesial pula. Ada Syekh Naim Abdallah. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadzal makan, Syekh. Mabruk insyaallah. Hayyakumullah. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah. Dan hadir pula Ustadz Salman Al-Farisi LC. Beliau nanti sekaligus sebagai penerjemah dan juga sebagai anggota ya, Ustadz ya? Ya, di perwakilan sahabat dari Al-Aqsa. Sahabat Al-Aqsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah bikhair. Semangat insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung di channel terpilih MTA TV ini melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di WhatsApp di 0811 255 3000. Dan untuk yang pertama kita akan mendengarkan sedikit perkenalan dari Syekh Naim Abdallah. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ذي بدء فإنني أتقدم بالشكر لإخوتي في مؤسسة تفسير القرآن الكريم في مدينة سولو في أندونيسيا على هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang sangat indah dan pujian yang penuh dengan keberkahan. Karena Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Syekh mengawali kalimatnya dengan menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dan Syekh mendoakan mudah-mudahan segala amal program-program Majelis Tafsir Al-Quran ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat yang sangat banyak untuk umat ini. Wa bidayatan u'arifu an nafsi. فأنا اسمي نعيم عبد الله سليمان. أتخصص في تدريس القراءة القرآنية في المعاهد القرآنية في الأردن، وأسكن الآن في الأردن بسبب العمل، وأنا فلسطيني الأصل. Syekh mengenalkan tentang beliau, namanya adalah Syekh Naim Abdullah Sulaiman, dan beliau ini sebagai dosen pengajar qiraah Al-Quran di Universitas Yordania, dan saat ini beliau domisilinya tinggal di negara Yordania, berbatasan langsung dengan negara Palestina. Dan beliau ini asli lahir dari negara Palestina. Wa Filistin هي تعتبر غرة الدول الإسلامية، وذلك لما أحفها الله من ميزات كبيرة جدا. Negara Palestina ini merupakan bagian daripada negara Islam yang memiliki banyak sekali keistimewaan yang baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sangat melekat sekali di dalam hati kaum muslimin yang ada di dunia ini. فهي تعتبر مهبط الرسالات السماوية بشكل عام، وهي مكان لنزول الأنبياء والمرسلين كسيدنا داود وسليمان وسيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. Negara Palestina ini sebagai tempatnya
turunnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitab Zabur, Taurah, Al-Injil, kebanyakan turunnya di wilayah Palestina. Begitu pula negara Palestina ini merupakan tempatnya melintasnya para nabi dan para rasul, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dan juga nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. وكذلك لما حفته واحتوته من وجود المسجد الأقصى المبارك في هذه البلاد المباركة، والتي ورد ذكرها صراحة في القرآن الكريم بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Dan yang menambah kemuliaan negara Palestina adalah keberadaan Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa ini mendapatkan kehormatan, di mana namanya itu tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi tempat-tempat yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, innahu huwas linuriyahu min ayati, untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. ولذلك كانت هذه الأسباب مكانتها الدينية وكذلك مكانتها التاريخية عبر التاريخ، عبر الخلافات الإسلامية كاملة كالمماليك والعباسيين والعثمانيين إلى عصرنا هذا. Masjidil Aqsa ini juga memiliki kedudukan yang sangat mulia, baik di dalam agama Islam ataupun di dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Telah panjang sekali bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap Masjidil Aqsa, kemudian perhatian para sahabat terhadap Masjidil Aqsa, dan juga pemimpin-pemimpin Islam setelahnya seperti Daulah Al-Mamalik, Daulah Al-Ayyubiyah, Daulah Al-Uthmaniyah. Negara-negara ini senantiasa menjaga Masjidil Aqsa, merawat dan membelanya, melindunginya dari penjajahan orang-orang kafir. Asalullah an yahfadha hadhihi albilad min kulli su' wa an yuharriraha min al-yahud wa yu'idaha ila hafilati ad-dawlati al-islamiyya innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Dan saat ini Masjidil Aqsa tentu berada di dalam kungkungan orang-orang Yahudi, dan Syekh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Masjidil Aqsa ini dibebaskan oleh Allah dari cengkraman penjajah Zionis Yahudi, dan semoga bisa dikembalikan kepada kaum muslimin agar Masjidil Aqsa ini menjadi bagian daripada tempat ibadah yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Baik, itu tadi ya pemirsa, di manapun Anda berada, sedikit penjelasan dari Syekh Naim Abdullah tentang maziyah, keistimewaan negeri Palestina. Nah, yang perlu kita tahu bahwa negeri Palestina ini sudah beberapa dekade ya diserang dan agresi oleh militer Israel, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Palestina dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Syekh, limada hajama Israel ila Palestina? Mal illatul asasiyah, illatu diniyah am siyasiyah am illatu ukhra? طبعا أخي الكريم، في قصة فلسطين على التحديد لا انفكاك ما بين العلة الدينية والعلة السياسية. أما إذا تحدثت عن العلة الدينية فهم
يعتبرون أنفسهم بأن هذه الأرض هي حق لهم منذ زمن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، ويقولون أن سليمان قام ببناء هيكله في مكان المسجد الأقصى المبارك، لذلك هم يريدون أن يعودوا إلى هذه الأرض المباركة لإعادة بناء هيكل سليمان المزعوم، وهذا طبعا حقيقة غير صحيح. أما المكانة السياسية فاليهود منذ وجودهم في العصور الماضية وهم تتوق أنفسهم إلى أرض فلسطين لمكانها المتميز على مدار الأزمان والتاريخ أيضا، وأيضا يريدون أن يكونوا مصدر سيطرة على العالم الإسلامي، فلذلك كانت فلسطين هي المكان الأنسب لهم حتى يسيطروا على العالم الإسلامي بشكل عام. Tadi pertanyaan dari Ustaz Sufyan, apa yang menjadi alasan orang-orang Israel untuk menjajah negeri Palestina? Syekh menjawab bahwa tentunya alasan ada dari sisi agama dan juga ada dari sisi politik. Kedua alasan ini, kata beliau, tidak bisa dipisahkan, artinya saling berkaitan. Kalau kita melihat dari sisi agama, yang menjadi alasan mereka adalah karena negeri Palestina ini termaktub di dalam kitab-kitab mereka bahwa itu adalah milik mereka, bahwa itu adalah bagian dari agama mereka. Bahkan mereka mengklaim bahwa Masjidil Aqsa ini ingin dibangun kembali di atas pondasi kerajaan Nabi Sulaiman, sehingga mereka berupaya bagaimana caranya untuk mengembalikan kembali, menghidupkan kembali bagian dari agama mereka yang hilang dengan membangun reruntuhan atau bangunan Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua dari sisi politik, kata beliau bahwa negeri Palestina itu merupakan negeri yang banyak sekali sumber daya alamnya. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi politik dan lain sebagainya, dan mereka ingin menjadikan negara Palestina sebagai pusat untuk menguasai negara-negara Islam yang lainnya. Baik. Masya Allah ya, sudah mendengar penjelasan dari Syekh. Jadi agresi yang dilakukan oleh negara Israel ini ada dari sisi alasan agama dan politik. Dan al-an kaifal halah al-asriyah li Filistin wa sya'biha Syekh? حقيقة مع امتداد الوقت تزداد الأمور صعوبة حقيقة في داخل فلسطين، وذلك لإحكام العدو الصهيوني قبضته على أرض وشعب فلسطين. فهم يعني يقومون في هذه الأيام بالإكثار من بناء المستوطنات وبناء قوتهم العسكرية والسياسية، وذلك وسبب ذلك أنهم يريدون أن يحكموا قبضتهم على دولة فلسطين بشكل عام. وأما الفلسطينيين فليس في أيديهم حقيقة أي شيء، فهم يمنعونهم من الحصول على أدنى حقوقهم. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Ustaz Sufyan, bagaimana kondisi saat ini warga Palestina? Dan Syekh menjawab bahwa saat ini kondisi warga Palestina dengan bertambahnya waktu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana program-program Israel semakin berusaha untuk bagaimana caranya agar bisa menguasai Palestina secara keseluruhan. Mereka memperkuat militernya,
bahkan membangun banyak sekali komplek-komplek perumahan Yahudi di tanah Palestina, dan cengkraman orang-orang Yahudi ini menguasai baik kepada penduduknya, menzalimi penduduknya, dan juga berusaha untuk menduduki tanah Palestina. Dan yang secara umum negara Israel ingin menguasai secara keseluruhan negara Palestina, dan secara khususnya tentu ingin mengembalikan kembali peninggalan agama mereka yang terkait dengan Al-Masjidil Aqsa. Baik, demikian pemirsa kondisi masyarakat di Palestina. Tentunya kita selalu berdoa sebagai saudara dari negara Palestina, Al-Indonesi wa Palestin, baldatani saqiqatain. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa agar masyarakat dan negara Palestina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syekh, ma muhawalatu Palestin di tawqifi hadha as-sira'. حقيقة يعني يحاول الفلسطينيين التخلص من هذا الصراع بطريقين. الطريق الأولى هو الطريق الجانب المفاوضات، وهو الذي سارت عليه يعني الحكومة الفلسطينية الموجودة الآن. والطريق الآخر هو طريق المقاومة، وهو الموجود الآن في غزة، وبدأ يظهر الآن في الضفة، منطقة يطلق عليها الضفة الغربية الآن. وحقيقة إلا أنها الآن بدأت تتولد القناعات بأن الحلول التفاوضية الآن غير مجدية حقيقة في قضية فلسطين، فأصبح توجه الناس بشكل عام للخيار الآخر، وهو خيار مقاومة اليهود بأي شكل من الأشكال. Ya. Kemudian Ustaz Sufyan bertanya, bagaimana cara warga Palestina di dalam berjuang untuk mendapatkan hak mereka? Syekh menjawab dengan dua cara. Cara yang pertama adalah negosiasi politik, di mana negara Palestina berusaha untuk mencari dukungan dari negara-negara Muslim lainnya agar hak mereka terhadap negara Palestina itu diakui oleh dunia, diakui oleh negara-negara internasional. Kemudian yang kedua, dari sisi perlawanan rakyat Palestina, di mana rakyat Palestina menggunakan berbagai cara untuk bisa membela diri dan melawan Zionis Yahudi. Dan adapun tambahan mungkin ya dari saudara-saudara Muslim yang lainnya pun terus memberikan dukungan baik secara moral ataupun material untuk menguatkan saudara-saudara Muslim Palestina yang ada di sana dalam rangka memperjuangkan hak mereka dan mempertahankan hak mereka juga. Wa ma ihtimamul biladil islamiyah haula Palestin. حقيقة الشعوب العربية هي تقف دائما يعني مناصرة لحق الشعب الفلسطيني بوجوده في أرضه، سواء ما كانت في بلاد الشام أو في سائر بقاع الأرض جميعا. ولكن دعمهم هذا يختلف وتفاوت على حسب سياسة القرار الرسمي الموجود في تلك البلاد. لكن بالمجمل أن الشعوب العربية تقف وتساند الشعب الفلسطيني في حقه في البقاء في بلاده والدفاع عن نفسه. Ustaz Sufyan juga bertanya tentang bagaimana kepedulian negara-negara Muslim yang ada di luar terhadap isu Palestina atau terhadap rakyat Palestina. Syekh menjawab bahwa sampai sekarang negara-negara Muslim terus menambah atau memberikan dukungannya untuk memperkuat ya
sikap rakyat Palestina terhadap negara Israel, baik secara bantuan harta atau materi ataupun dukungan secara politik. Apalagi negara-negara Arab, ya, itu pun masih terus berupaya bagaimana caranya dengan negosiasi politik internasional untuk bisa memberikan hak kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Baik, demikian ya penjelasan dari Syekh Naim Abdullah bahwa ke negara-negara di sekitar Palestina, negara-negara Islam sebenarnya tidak tinggal diam. Jadi negara-negara Islam terus memberikan dukungan, dan termasuk juga dari Indonesia ya Syekh. Betul. Dan salah satu bentuk dukungan dari Indonesia adalah adanya Syahabat Al-Aqsa ini. Termasuk Ustadz Salman Al-Farisi ini juga adalah salah satu anggota ya, perwakilan dari Sahabat Al-Aqsa. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai Sahabat Al-Aqsa kepada Ustadz Salman Al-Farisi hafizahullah. Nah, Ustadz Salman, ya, ini barangkali ada di antara kita, di antara masyarakat Indonesia yang belum mengenal betul. Apa itu Sahabat Al-Aqsa, bagaimana itu Sahabat Al-Aqsa ini, bisa diceritakan? Siap. Sahabat Al-Aqsa ini merupakan jaringan keluarga-keluarga Muslim yang ada di Indonesia ini secara sukarela untuk senantiasa bekerja sama membantu keluarga-keluarga Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Zionis Israel. Ya. Sahabat Al-Aqsa ini adalah komunitas yang dibentuk sejak tahun 2007. Jadi sudah hampir berapa tahun tuh? 15 tahunan ya. 15 tahunan gitu. Dan juga lembaga ini resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Hukum Yayasan Sahabat Al-Aqsa pada awal tahun 2013. Dan oleh karena itu Sahabat Al-Aqsa ini merupakan yayasan resmi dan menerima amanah untuk menampung dana masyarakat demi disalurkan untuk warga Palestina, seperti itu. Kemudian Sahabat Al-Aqsa ini dimotori oleh para relawan dari berbagai kalangan seperti pengusaha, guru, wartawan, kemudian mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan profesional di berbagai bidang. Ya. Adapun fokus kegiatannya, ya, diantaranya adalah penyebar luasan informasi tentang kondisi Palestina, baik melalui media sosial, website, kemudian presentasi, penulisan, artikel, seminar, dan lainnya. Insya Allah kita ada praktisi-praktisi ataupun dosen ataupun masyayikh yang didatangkan dari Palestina untuk menjelaskan secara langsung tentang bagaimana kondisi di sana. Kemudian program yang kedua adalah penerimaan amanah baik dalam bentuk dana maupun lainnya, dan tentu dana itu dikelola dengan amanah oleh ahlinya dalam bidang keuangan di yayasan ini. Dan kemudian yang ketiga adalah penyaluran langsung dana bantuan kemanusiaan Sahabat Al-Aqsa langsung ke Palestina dengan melalui bekerjasama dengan yayasan-yayasan yang ada di sana, seperti itu. Ya, itu mungkin secara umum. Demikian ya Ustaz Salman Farisi. Dari segi namanya ini Ustaz, Sahabat Al-Aqsa, apakah hanya menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan itu ke Palestina atau ke daerah lain juga? Ya, tidak hanya Palestina juga, tetapi ke negara-negara lain yang memang sedang dalam kondisi dijajah seperti itu, seperti negara Suriah, kemudian Myanmar, kemudian Kashmir, dan juga negara-negara lainnya seperti itu. Baik. Berarti apakah hanya negara-negara yang ada kaum musliminnya atau semuanya tanpa batasan agama? Dan saat ini kita fokus ke kaum muslimin dulu. Kaum muslimin dulu. Betul. Baik. Nah, bagaimana Ustaz Salman cara agar Sahabat Al-Aqsa ini senantiasa dipercaya oleh masyarakat? Kita tahu ya, mendengar di beberapa tahun terakhir ada isu yang tidak
enak begitu Betul, terhadap lembaga-lembaga keuangan. Ya, makanya saat ini kita makanya masalah dana itu memang agak sensitif. Ya. Makanya sekarang ini kita lebih konsennya itu terhadap menyampaikan informasi, jadi tidak banyak untuk penggalangan dana. Ya, jadi tidak banyak terlalu fokus ke sana. Jadi kita lebih kepada ingin mengenalkan bagaimana kondisi di sana kepada warga Indonesia, sehingga supaya organisasi ini tahu bagaimana kondisi di sana. Dan kita lebih kepada aksi bagaimana agar perhatian kita, kepedulian kita kepada Palestina semakin besar, ya, semakin cinta. Dan memang negeri Syam ini dijelaskan oleh Nabi, jika negeri Syam baik, maka negeri-negeri Muslim yang lain pun akan menjadi baik, seperti itu. Sehingga untuk penggalangan dana ini kita tidak terlalu ditekankan. Bagi yang ingin memberi dipersilahkan, tidak pun tidak masalah. Dan kita selalu mengupdate istilahnya pengeluaran dana ini untuk senantiasa dilaporkan kepada bagian keuangan, seperti itu. Ya. Jadi agar lembaga keuangan atau kemanusiaan Sahabat Al-Aqsa ini semakin dipercaya oleh masyarakat. Betul. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih menanti ya interaksi atau soal dari pemirsa sekalian, bisa melalui line telepon di 0271 6793000 atau juga di line WhatsApp di 0811 255 3000. Kita ke Ustadz Salman Al-Farisi lagi nih. Ya, Ustadz, ada beberapa omongan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ngapain sih kita sibuk ngurusin negara orang. Wong di Indonesia saja masih banyak saudara yang membutuhkan. Nah, ngapain kita harus ngurusin negara orang? Nah, itu bagaimana Sahabat Al-Aqsa mengcounter atau menjawab omongan-omongan seperti ini? Betul. Nah, tentunya kita sebagai seorang Muslim senantiasa memberikan kepedulian baik kepada saudara kita yang ada di Indonesia maupun saudara kita yang ada di luar. Nah, di dalam Islam tentu kita mengenal yang namanya saling mengisi pos, ya, saling mengisi pos. Gitu. Tentu ada yayasan-yayasan yang lain yang memang konsennya adalah menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di Indonesia. Ya, banyak tentunya, ya, tidak perlu disebutkan. Nah, jadi kita ingin lebih fokus di mana kita bisa menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar, yang dimana mereka hidup dalam kesulitan di bawah bayang-bayang peperangan. Nah, itu yang ingin kami juga menolong mereka. Tentunya kita ingin mengamalkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhih. Jadi Allah senantiasa akan membantu hambanya selama ia membantu saudaranya. Artinya kepedulian, seperti itu. Itu mungkin yang menjadi dasar kami lebih konsen ke sana, seperti itu. Baik. Jadi prinsip itu yang menjadi dasar bahwa sesama Muslim adalah saudara. Dan itu juga yang tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan negara dan daerah. Di mana ada kaum muslimin yang membutuhkan, kita bantu dan bergerak, gitu ya. Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini dari Awan di Solo. Ustadz, bagaimana peran Hamas di sana yang saat ini notabene-nya masih ditindas? Sepertinya tidak terlihat saat ini di media massa pembelaannya terhadap Palestina. Ini bagaimana, Ustadz? Mungkin Syekh yujib. Syekh yujib. Ya. طيب هناك سؤال يقول ما وظائف أو أعمال حماس أو خطوات حماس لأجل دفاع عن فلسطين. طبعا الآن حال حماس يعني تحت ضغط من إسرائيل هكذا. نعم. هي يعني حركة حماس كغيرها من الحركات الوطنية الفلسطينية التحررية، وحالها كحال الشعب الفلسطيني، تحاول جاهدة أن تقدم شيء للشعب الفلسطيني
في شتى وأنواع الخدمات، فهي في ظل المصاعب التي هي موجودة على الشعب الفلسطيني هي موجودة عليه، ولكنها تحاول جاهدة يعني لتغيير الواقع بما هو موجود عندها من الوسائل والتكتيكات. Tentu gerakan Hamas itu sama seperti gerakan-gerakan yang lainnya di negara Palestina, di mana tujuan mereka adalah dalam upaya untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Palestina dengan penjajahan Israel terhadap Palestina dengan berbagai cara yang ada dalam diri mereka seperti itu. Dan tentunya ini masalah politik yang berkaitan dengan di sana. Jadi itu hanya sebatas itu mungkin yang Syekh tahu tentang Hamas seperti itu. Baik. Demikian ya Mas Awan di Solo, kemudian ada juga dari Tio di Surabaya. Ustadz, bagaimana tanggapannya terkait dengan perbedaan pandangan para ulama yang menyatakan bahwa harusnya ahli Palestina atau warga Palestina itu hijrah saja? Bagaimana tanggapannya? Nah, hunaka qaul atau fatwa min ahadil ulama, limadha haula'i Falestiniyun la tabhas an makanin akhar للاستيطان أو للوطن هكذا، بحيث أن البقاء في هذا الوطن يضرهم، فلماذا لا تبحث أو يهاجرون إلى مكان أفضل، إلى مكان آخر؟ فهكذا السؤال يقول. وحقيقة يعني بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم هو جزء من عقيدتهم الإسلامية، فهم يعتبرون البقاء والدفاع عن هذه الأرض هو من صلب عقيدتهم. هذا أولا. وثانيا حقيقة قد جرب الفلسطينيون الهجرة في عام 1948 وكان لها من الصعوبات عليهم في حياتهم الشيء الكثير، فلذلك لا يمكن للفلسطينيين في الوقت الراهن بتكرار هذا الأمر مرة أخرى مطلقا. Pertanyaan yang tadi disampaikan tentang fatwa kenapa warga Palestina tidak berhijrah mencari tempat lain untuk tinggal, Syekh menjelaskan bahwa kesabaran atau ketetapan warga Palestina di tempat mereka untuk membela dan mempertahankan hak mereka itu adalah bagian dari agama Islam, ya, karena mereka menganggap bahwa Baitul Maqdis itu sesuatu hal yang wajib untuk dibela, sesuatu hal yang wajib dipertahankan, karena di dalam Al-Quran, ya, di dalam Sunnah Nabi pun banyak sekali keutamaan tentang Palestina. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk senantiasa mempertahankan hak tersebut. Dan Nabi menjelaskan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada segolongan umatku yang akan terus membela kebenaran. Kemudian sahabat bertanya, di manakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya, tempatnya adalah di Baitul Maqdis atau di Syam. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis tersebut yang memotivasi warga Palestina untuk senantiasa berada di tempat mereka, ya, memperjuangkan hak mereka, dan memperjuangkan hak itu diperintahkan di dalam agama kita, ya, diperjuangkan, bahkan mati meninggal dalam rangka membela hak itu dihukumi sebagai syahid, ya, membela harta kita, membela kehormatan kita, membela keluarga kita. Kalau kita sampai meninggal membela hak kita, dihukumi sebagai syahid. Itu yang pertama. Jadi membela hak itu bagian dari agama kita. Yang kedua, kata Syekh, upaya untuk hijrah atau berpindah, ya, meninggalkan negeri sendiri itu pernah dilakukan
oleh rakyat Palestina pada tahun 1948. Namun upaya tersebut ternyata berdampak banyak sekali kesulitan dan kepayahan, banyak sekali korban yang meninggal, dan itu terjadi dan itu fakta, ya. Sehingga hijrah itu risikonya lebih besar, lebih banyak daripada untuk mempertahankan. Ya, mempertahankan tentu risikonya bisa dihadapi, sedangkan hijrah itu lebih besar risikonya. Dan itulah yang menjadikan rakyat Palestina tidak ingin kembali untuk yang kedua kalinya terjadi. Ketika mereka hijrah, maka banyak sekali risikonya dan bahaya yang mengintai mereka, selain di negara mereka juga di negara yang lainnya. Seperti itu. Baik. Kita kembali ke Syekh Naim Abdullah. Ya Syekh, wa ma ra'yukum fil Indonesia sya'buha allati tusaidu Filistin katsiran? Bal daiman bil mal, bil du'a, taban wa bil quwwah. Wa ma ra'yukum? حقيقة الشعب الأندونيسي شعب مبارك وله مكانة خاصة عند الفلسطينيين، وسبب ذلك دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني في الثبات في أرضه، ويتجلى ذلك ويظهر حقيقة من خلال المساعدات التي يقوم بتقديمها الشعب الأندونيسي كإغاثة الفقراء وبناء المؤسسات الطبية وبناء المؤسسات التعليمية التي تساعد الشعب الفلسطيني في الثبات على أرضه. فلذلك عندما تسير في شوارع فلسطين ويذكر اسم أندونيسيا فالجميع يفرح ويسعد بهذا السماع. Pertanyaan dari Ustaz Sufyan kepada Syekh, apa tanggapan Syekh tentang bangsa Indonesia? Nah, saya menjelaskan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kedudukan yang tinggi bagi rakyat Palestina, di mana bantuan dan juga dukungan bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina itu sangat banyak sekali. Bahkan itulah yang menjadikan mereka kuat, yang menjadikan mereka untuk tetap mempertahankan dan lebih kokoh lagi dengan bantuan bangsa Indonesia. Dan banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh bangsa Indonesia, diantaranya dalam bentuk pembangunan rumah sakit, kemudian pembangunan masjid, dan ada juga yayasan-yayasan sosial dalam rangka untuk menyalurkan bantuan-bantuan berupa bahan pangan, ya, papan dan juga pakaian yang disalurkan ke rakyat Palestina. Dan ada juga yayasan yang dibantu oleh bangsa Indonesia untuk pendidikan warga Palestina, seperti itu. Bahkan kalau di jalan-jalan Palestina, ya, ketika disebutkan negara Indonesia, itu langsung, ya, warga Palestina itu memperlihatkan kebahagiaan yang luar biasa, ya, menyambut dengan hangat. Siapapun itu orang Indonesia yang ke sana pasti akan disambut dengan hangat karena bantuan dari yang terus-menerus yang diberikan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. سمحت لي زيارتنا هنا حقيقة هي ثمرة من ثمار محبة الشعب الفلسطيني لإخوانه في إندونيسيا. Saya menyampaikan juga bahwa kunjungan saya ke negara Indonesia ini sebenarnya adalah juga merupakan bantuan dari bangsa Indonesia juga. Yang mendatangkan saya ke sini adalah juga atas bantuan dari saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia. Baik. Kemudian, thumma Syekh, kay naghliba 'alaihim ma silahal muslimina ضد دعاية الكفر. حقيقة نضع شعار عام: عودة المسلمين إلى دينهم هي الحل الوحيد لحل هذا الصراع. أما إذا سألت عن الجانب الدعائي، حقيقة هذا يحتاج إلى جهد كبير من الشعوب الإسلامية بشكل عام بإظهار ما يحدث
حقيقة داخل أرض فلسطين من انتهاكات واعتداءات من اليهود الصهاينة على المسجد الأقصى وعلى الفلسطينيين، خصوصا يعني في الأيام الأخيرة والأشهر الأخيرة ازدادت اعتداءات اليهود على الفلسطينيين، حتى أنه يحدث القتل شبه يومي يعني للفلسطينيين داخل فلسطين. فهذا هو الجهد، هذا يترتب على المتخصصين في جوانب الإعلام، سواء من التلفاز أو الإذاعة أو عبر وسائل الواتساب وغيرها من والفيس وغيرها من هذه الوسائل، لإظهار هذا الحق ليس فقط يعني في الدول الإسلامية، وإنما هذا الجهد يجب أن يصل إلى العالم أجمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا يعني في المتخصصين في هذا الباب أن يجتهدوا في نشر قضية فلسطين على الوجه المطلوب والصحيح. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ustaz Sufyan, bagaimana langkah-langkah kaum muslimin untuk memperjuangkan hak warga Palestina agar bisa dikembalikan lagi atau dibebaskan dari penjajahan Zionis Israel? Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah solusi utama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin baik yang ada di Palestina ataupun di luar Palestina adalah agar mereka kembali kepada agama mereka. Itu adalah solusi utama. Agar kita mengamalkan kembali ajaran Islam secara menyeluruh. Baik diri kita ataupun keluarga kita ataupun orang lain, kita ajak untuk mengamalkan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman. Yang dengan begitu insya Allah ya, kejayaan Islam akan kembali dan Baitul Maqdis akan bisa direbut kembali. Kemudian yang kedua kata beliau adalah dengan berusaha menyingkap ya, kezaliman Zionis Yahudi kepada publik, kepada dunia internasional. Ya, dan ini adalah hak dan ini adalah fakta. Ya, agar dunia itu tahu tentang kebiadaban Zionis Yahudi terhadap warga Palestina. Apalagi di saat-saat ini kata beliau di mana kezaliman Yahudi ini semakin gencar, bahkan membunuh warga Palestina hampir terjadi setiap hari, ya, hampir terjadi setiap hari. Belum lagi pemukiman Palestina ditarik, kemudian rumah-rumah penduduk dihancurkan dengan alat-alat berat dan juga yang lainnya. Dan yang ketiga kata beliau adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan fakta, untuk menyampaikan tentang isu Palestina dengan gambaran yang benar kepada dunia internasional, sehingga agar orang semakin tahu dan mereka memberikan dukungan kepada warga Palestina untuk memperjuangkan hak mereka, memperjuangkan kemerdekaan mereka. Baik. As-soalul akhir. Ya Syekh, ma raja'ul a'zam al-muqaddam ila sya'bil Filistin khususan wa sya'bal Indonesia. رجاء ليس رجاء إلى الأخوة في أندونيسيا. حقيقة يعني رجاءنا لإخواننا في أندونيسيا فلسطين فلسطين خصوصا وأندونيسيا. رجاء حقيقة أول شيء رجائي يعني بداية لإخواني في أندونيسيا أن يستمروا بدعمهم المتواصل لإخوانهم في فلسطين. هذا الدعم قد يكون ماديا أو معنويا أو بالدعاء بأن يثبتهم الله سبحانه وتعالى على أرضهم، وأن يزيدوا أيضا من مساهمتهم في تقديم المساعدات العينية للفقراء والمساكين، وكذلك إنشاء المؤسسات التي تهتم في الجانب حقيقة الجانب الطبي، لأن الناس هناك حقيقة بحاجة إلى هذه الجوانب.
هذا بالنسبة لإخواننا في أندونيسيا. أما إخواننا في فلسطين فهم حقيقة يعني دائما يقدمون الشكر المستمر لإخوانهم في أندونيسيا، ويقدمون لهم الشكر والامتنان. ودليل ذلك قديما أن فلسطين هي أول دولة اعترفت باستقلال أندونيسيا، ودائما يعني يذكرونهم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. Kemudian pertanyaan dari Ustaz Sufyan tentang apa harapan Syekh akan bangsa Palestina secara khusus dan juga warga Indonesia atau bangsa Indonesia secara umum tentang Palestina ini. Syekh menyampaikan bahwa yang pertama adalah agar bantuan yang diberikan oleh bangsa Indonesia agar terus untuk dilanjutkan, ya, karena bantuan bangsa Indonesia ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Palestina di sana dalam membantu untuk menguatkan warga yang terkena dampak daripada perang, orang-orang miskin, kemudian orang-orang fakir, anak yatim piatu, merasa tersantuni dan terbantu dengan adanya bantuan dari bangsa Indonesia. Apalagi pembangunan rumah sakit ini sangat luar biasa dirasakan oleh warga Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, warga Palestina ini sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan, ya, dan itu sangat berkesan bagi mereka saat sukarelawan kita datang ke sana, itu disambut dengan sangat luar biasa. Bahkan mereka senantiasa menyebut-nyebut kita dengan pujian, dengan kebaikan-kebaikan kita, ya, dan mereka pun tidak lupa, ya, bahwa ketika artinya hubungan antara Indonesia dengan Palestina ini sangat erat, ya, bahkan dijalin semenjak ketika bangsa kita merdeka, ya, bahkan negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah negara Palestina, ya, sebelum negara-negara yang lain mengakuinya. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dan hubungan yang luar biasa antara dua negara ini yang harus tetap terjalin seperti itu. Dan yang terakhir, Syekh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan senantiasa melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan istiqomah di dalam ketakwaan dan keimanan, dan semoga warga Palestina segera diangkat oleh Allah apa yang menjadi musibah bagi mereka, dan semoga Allah berikan kemenangan dan diberikan kembali kemerdekaan mereka di masa yang akan datang, insyaallah. Amin. Baik. Tak terasa 1 jam berlalu, Ustaz dan Syekh. Jazakumullah khairan atas kehadirannya di MTA TV. Semoga paparan Syekh dan Ustaz tadi mencerahkan apa yang selama ini masyarakat masih belum tahu. Terima kasih. Sana doa ilallah an yahfad al-mujtama kullihi fi Filistin. Amin. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, paparan dari Syekh Naim Abdullah dan Ustadz Salman Al-Farisi LC Hafizahumullah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Sufyan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.